Masih bersama kami di 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, maraknya judi online berkedok aplikasi game menyeret selebritas dan selebgram tanah air yang diduga mempromosikan judi online. Tak hanya dilarang, judi online pun berpotensi menyebabkan kecanduan, mempengaruhi kesehatan mental, dan memicu kriminalitas. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Brian Jabli. Kasus judi online kembali menjamur di tanah air. Judi berkedok aplikasi game ini awalnya menawarkan keuntungan untuk menarik minat pemain hingga tergiur tipu daya bandar. Ironis, sejumlah selebgram dan selebritas tanah air diduga turut andil mempromosikan judi online. Teranyar, nama selebritas Wulan Guritno ikut terseret kasus dugaan keterlibatan judi online. Wulan diperiksa Barreskrim Polri karena diduga mempromosikan judi online atau daring melalui media sosialnya pada tahun 2020 lalu. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menyebut pemeriksaan tambahan terhadap Wulan Guritno dilakukan selama kurang lebih 5 jam dengan 42 pertanyaan. Sementara itu, pihak manajemen Wulan Guritno membantah keterlibatan artisnya di pusaran judi online. Bahkan, pihak manajemen mengaku sebagai korban karena situs yang dipromosikan Wulan semula merupakan game online. Sebelumnya, tim Siber Satreskrim Polres Ngawi, Jawa Timur meringkus 7 selebgram yang mempromosikan judi online selama 2 tahun terakhir di akun Instagram dengan imbalan jutaan rupiah setiap bulannya. Maraknya judi online di tanah air tentu tak lepas dari publikasi di sosial media. Sosial media seakan jadi ladang para sindikat untuk mempromosikan judi online. Tak heran, para sindikat menggait sejumlah selebgram dan selebritas dengan ribuan pengikut sebagai daya tarik judi online berkedok game. Selebgram dan traveler Aidara berbagi cerita. Ai pernah ditawari untuk mempromosikan judi online di media sosial, namun ia tolak. Menurut Ai, para influencer harus berhati-hati menerima tawaran endorse. Apalagi jika si pemberi order tidak memberi informasi yang jelas. Awalnya itu nggak ngejelasin dulu bahwa endorse-nya itu berupa mempromosikan judi online. Jadi awalnya dia cuma bilang, "Kak, boleh minta nomor rekening nggak?" Terus aku bilang dulu, "Mohon maaf kalau misalnya untuk nomor rekening nanti aku kasih kalau briefnya itu udah dikasih. Jadi seperti apa untuk persyaratannya, endorse-nya seperti apa, baru deh dia jelasin." Dan ternyata Kak, tawarannya itu berupa judi online. Bukan karena budgetnya sih, tapi lebih kepada aku tuh dari awal udah membangun personal branding aku bahwa aku tuh hanya mempromosikan misalnya untuk UMKM, usaha-usaha kecil, ataupun mungkin brand-brand yang positif gitu loh. Karena membangun personal branding dari awal itu susah gitu loh untuk mendapatkan kepercayaan dari followers kita. Lalu apa pendapat masyarakat tentang judi online? Kalau buat saya sih judi online ya sedikit merugikan ya, karena dari beberapa gaji yang saya terima ya, saya kan dulu kan pernah main judi online juga ya Kak ya. Ya saya main begitu ya beberapa kali mengalami rungkat. Sebenarnya sih setuju nggak setuju ya. Satu sisi ngerti sih orang pengen cepat punya duit gitu kan. Tapi satu sisi ya peluangnya kecil gitu. Kalau menurut aku judi online sekarang tuh lagi marak banget gak sih? Kayak siapa aja bisa ngelakuin judi online gitu. Dan seberapa besar pengaruh selebritas mempromosikan judi online? Selama mereka transparan di depan ya harusnya sih nggak masalah sih. Tapi kalau tahu gimana budaya kita gitu, artis cuma sekedar endorse doang terus nggak ngasih transparansi, nggak ngasih nggak ngasih informasi kalau misalnya mereka dibayar sama situsnya gitu, saya sih nggak setuju sih. Kalau menurut aku seharusnya nggak dilakuin sih ya, karena kan mau gimana pun artis tuh punya pengaruh besar gitu buat publik. Judi online bak lingkaran setan. Peluang diciptakan, harapan ditinggikan. Padahal 90% uang masuk kantong bandar. Tak heran, kerugian masyarakat akibat judi online mencapai triliunan rupiah. Indonesia darurat judi online.
judi online dianggap mampu menghasilkan uang secara instan. Faktanya, judi online hanya sebuah settingan para bandar meraup untung dengan trik pemain menang di awal sehingga ketagihan dan sulit lepas dari lingkaran perjudian. Saya bertemu mantan pelaku judi online. Sebut saja namanya Arfan. Pria 28 tahun ini dahulu pecandu judi online. Ia mengaku tergiur tipu daya bandar. Namun bukan untung, ia malah buntung. Mas, bisa diceritakan sejak kapan Anda mulai bermain judi online? Kalau soal judi online, awalnya saya kenal itu di tahun 2018 dan benar-benar berhenti di tahun 2021. Nah, judi online ini awalnya saya mengetahui dari teman saya sendiri dalam bentuk permainan game dan saya tertarik melihatnya dan saya pun mencoba karena saya berpikir bahwa sebuah game tapi menghasilkan. Pada akhirnya saya tekuni saat itu karena saat itu belum ada pekerjaan sehingga hal ini bisa mengisi kekosongan waktu saya. Kalau soal untung dan rugi jauh banget ya bedanya, Mas, karena main judi online itu bikin ketagihan. Dan buat kita yang memainkannya, ya terbawa arus. Saya pernah deposit 500.000, lalu saya menang. Dan kemenangan itu tentu saya dapat keuntungan dari judi online. Karena win ya, saya mencoba deposit lagi nih. Bahkan sampai 1,5 juta. Jadi semakin tertantang, berpikir saya tidak punya dana yang banyak. Dan akhirnya saya jual sepeda yang saya punya waktu itu. Jualnya ke teman saya sendiri. Demi bisa top up atau deposit dana di game judi online tersebut. Waktu itu saya kalah dan ruginya itu sekitar 4 juta lah, seperti itu. Saya bukan takut main lagi, justru saya makin panas karena kekalahan itu. Kalau pinjol sih enggak, Mas, karena waktu itu juga mungkin masanya pinjol belum terlalu se-booming saat ini. Tapi waktu itu demi bisa bermain judi online, saya pinjam uang ke saudara, uang teman, bahkan uang orang tua, dan saya tergiur, Mas, untuk main lagi agar bisa membayar utang-utang saya karena sudah pusing juga nih dan harus menang juga. Pokoknya waktu itu campur aduk deh semuanya. Nah, saya deposit lagi 100.000 dan saya menang lagi, dan saya deposit lagi ternyata kalah sampai pada akhirnya kalau ditotal-totalin jumlahnya itu kalau keluar demi judi online itu waktu itu sekitar 14 jutaan sampai 2021. Apalagi waktu itu kan masih pandemi, benar-benar buat saya pusing. Bahkan saya sempat stres berat. Tak hanya rugi finansial, judi online membuat kecanduan. Tak heran, para pelaku kerap gelap mata walau telah berulang kali menderita kekalahan. Psikolog klinis Akasandra Putranto mengungkap kondisi kejiwaan pecandu judi online. Tentu ada dampaknya, karena kekalahan itu kemudian memberikan tekanan baru, ya, bahwa mungkin pada saat melakukan game permainan judi di awal itu lebih kepada meminjam, lalu kemudian menggunakan uang orang lain, dan ternyata uang orang lain itu yang dijanjikan, apalagi kalau pakai laba, riba, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga akhirnya itu membengkak. Nah, tentu saja akan menimbulkan tekanan baru ketika para pelaku judi online ini tidak bisa membayar kembali hutang-hutangnya. Gitu. Jadi di satu sisi ada perilaku berjudinya, di sisi lain adalah perilaku berhutang atau meminjam uang atau menggunakan uang orang lain. Nah, persoalannya kemudian perilaku ini bergeser kembali kepada situasi yang menyertai tadi, ada tertekan, takut, lalu kemudian ada kewajiban harus membayar kembali hutang, lalu kemudian muncul perilaku baru, misalnya mencuri, atau bisa juga dengan diiringi oleh stres, depresi, cemas, ketakutan, dan bahkan sampai frustrasi yang tidak jarang juga berakhir kepada pikiran suicidal atau bunuh diri. Saudara, pemblokiran situs hingga rekening para sindikat judi online oleh pemerintah dinilai belum optimal. Benarkah demikian? 60 menit special report segera kembali. Semakin pesatnya teknologi, akhirnya si bandar judi online itu berevolusi nih, menggunakan berbagai macam teknik, cara agar mereka bisa terhindar dari teknik pemblokiran.
Masih bersama 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, meski pemerintah terus menggalakkan pemberantasan judi online dengan memblokir ratusan situs hingga rekening bank para sindikat selama 5 tahun terakhir, namun nyatanya Indonesia masih berada di posisi tertinggi pemain judi online se-Asia Tenggara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan mencatat perputaran uang judi online di Indonesia mencapai hampir 200 triliun rupiah. Aplikasi judi online semakin meluas dan mudah diakses. Kementerian Kominfo mencatat, situs judi online menempati posisi kedua konten yang sering digunakan masyarakat Indonesia. Berbagai kalangan masyarakat pun bisa tergiur, kecanduan hingga mengalami kebangkrutan. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada periode 10 hingga 27 Januari 2023 menunjukkan 34,26% dari 8.510 responden menyatakan tahu keberadaan situs judi online dan 5,61% diantaranya mengaku pernah mengakses situs judi online. Saya pun mencari tahu seperti apa cara kerja game judi online. Ternyata cukup tekan klik memulai, sistem game judi online secara otomatis mengatur permainan, apakah untung atau buntung. Lagi-lagi, pemain terhipnotis bandar dan terlena dengan proses kerja game judi online hingga kecanduan. Konsultan keuangan dan pakar kartu kredit Roy Sakti menyebut 90% pemain judi online akan kalah dan bandarlah pemenangnya. Kak, jadi kalau berdasarkan algoritma, jadi di judi online itu persentase yang kalah itu 90%, yang menang 10%. Oh iya. Jadi itu mengharapkan keuntungan dari yang 10% menjadi yang 10%. Tapi 90% orang akan loss dan itu udah didesain. Ya. Udah mutlak ya. Karena begini, kalau kalah terus ya pasti nggak laku dong. Habit manusia ketika menang, apa yang terjadi? Mau main lagi. Ketagihan, ya. Yes. Ketagihan, ya. Menang ketagihan, kalah penasaran. Hasil survei Drone Emprit, Sistem Monitor dan Analisis Media Sosial pada 2023 menunjukkan Indonesia berada di posisi pertama pemain judi online mencapai 201.122. Saking banyaknya pelaku judi online di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pun mencatat, sejak tahun 2017, jumlah perputaran uang dalam judi online mencapai 190 triliun rupiah, meningkat pesat di tahun 2022. Lalu, apa langkah dan upaya pemerintah memberantas judi online di tanah air? Samuel Abrijani, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia mengungkap, ruang digital menjadi tantangan berat memberantas judi online. Pak, apa kendala atau tantangan dari Kominfo untuk memberantas judi online di Indonesia? Kalau kendala sih tidak ada, tantangan yes. Apa tantangannya? Ya tadi, ruang digital itu tidak ada batasnya. Kita harus pahami dulu internet itu apa. Internet adalah sebuah ruangan yang tanpa batas. Ya kan? Kalau yang pelakunya Indonesia pasti kita bisa tangkap. Aparat penegak hukum pasti bisa tangkap. Ini masalahnya adanya di luar negeri. Pemblokiran itu adalah menyatakan bahwa itu tidak bisa diakses dari Indonesia. Nah, kalau kita bicara website itu kan jumlahnya miliaran. Ya tadi, karena mereka tahu diblok, mereka buat lagi. Makanya kita punya strategi ya, kalau saya agak buka dikit lah. Jadi bukan hanya ngeblok domain name-nya, tapi kita juga mengeblok IP-nya. Dan sekarang kemarin Pak Menteri sudah mengirim surat ke OJK untuk memblok akun banknya untuk pendaftaran ataupun untuk top up permainan itu. Nah, inilah kita membuat supaya ruang digital kita itu lebih bersih daripada kegiatan-kegiatan judi. Nah, yang perlu dibantu juga oleh masyarakat, kalau masyarakatnya juga bisa menahan diri dan tidak mengkonsumsi konten-konten ini, itu pasti mereka akan juga kehilangan market. Jadi pemerintah akan membatasi dan menutup mereka, tapi masyarakat juga jangan, marilah kita melakukan kegiatan yang produktif di ruang digital. Peluang-peluang yang lain itu masih banyak. Ya kan? Nah, jadi tidak ada perbentukan itu dalam atau orang menjadi kaya raya dalam judi. Itu semua itu adalah pemusnahan. Sementara itu, Ruby Alamsyah, pengamat informasi teknologi dan forensik digital mengungkap, pemberantasan judi online di Indonesia belum optimal.
Pak, Anda sebagai pengamat khususnya di bidang cyber, melihat penanganan pemerintah khususnya Kominfo dalam kasus judi online di tanah air seperti apa? Mungkin selama ini mereka mikir teknik pemblokiran itu bisa menjadi solusi final, solusi utama mereka. Tetapi kan itu hanya bisa diterapkan ataupun berhasil bertahun-tahun yang lalu. Nah, tetapi semakin maraknya teknologi, semakin pesatnya teknologi, akhirnya si bandar judi online itu berevolusi nih, menggunakan berbagai macam teknik, cara agar mereka bisa terhindar dari teknik pemblokiran. Nah, tetapi sayangnya di satu sisi pemerintah masih saja hanya menggunakan teknik pemblokiran, sedangkan bandar judi online sudah menggunakan teknik-teknik udah berevolusi banyak gitu ya. Nah, mestinya Kominfo bisa berevolusi juga nih, tidak menggunakan hanya satu teknik yaitu pemblokiran saja. Mau nggak mau nih kita terkait anggaran, walaupun Kominfo terkesan banyak anggarannya, tetapi perlu kalau kita berpikir objektif, bandar judi online juga banyak anggarannya. Nah, sayangnya mungkin anggaran Kominfo yang khususnya ataupun spesifik hanya kepada pemblokiran bisa di-split atau bisa digunakan lebih bijak, lebih cerdas lagi untuk menggunakan teknik-teknik tambahan, metode-metode tambahan agar mereka bisa keep up nih dengan evolusinya bandar judi online. Peribahasa mati satu, tumbuh 1000. Seolah melekat dengan situs judi online. Meski pemerintah terus berupaya memberantas judi online, namun nyatanya Indonesia jadi negara dengan pemain judi online terbesar se-Asia Tenggara. Kemenkominfo mencatat, jumlah konten judi online yang diblokir terus meningkat. Peningkatan drastis terjadi saat masa pandemi 2021 lalu mencapai lebih dari 200.000 konten. Sementara Januari hingga September 2023, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 300.000 konten judi online. Angka ini melampaui total konten judi online yang diblokir pemerintah tahun lalu. Secara keseluruhan, lebih dari 800.000 konten judi online diblokir selama 5 tahun terakhir. Jenis game judi online yang diblokir oleh pemerintah diantaranya Domino QQ, Top Fun Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker, dan Let's Domino. Tak hanya Kementerian Kominfo, pihak kepolisian turut menggalakkan pemberantasan judi online. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri, Ahmad Ramadan mengungkap penanganan judi online hingga ke pelosok negeri. Kalau kita bicara melakukan pencegahan, kita melakukan kegiatan yang namanya patroli siber. Kita memantau, memonitor adanya akun-akun yang memposting tentang perjudian online. Tentu kita bersama Kementerian Kominfo, ya, kita telah melakukan MOU bila ada akun-akun terkait dengan judi online segera di take down. Dan juga kita terus melakukan penindakan terhadap semua yang kaitannya dengan judi online. Judi online ini dilakukan bisa di mana saja. Bisa saja bandarnya dia bermain di luar negeri, tetapi korbannya ada di Indonesia. Tapi hasil patroli siber kita, operator atau dia mengoperasionalkan bisa di Indonesia. Catatan Polri menunjukkan kasus judi online meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, tahun 2022 pengungkapan kasus meningkat 2 kali lipat. Padahal, ancaman hukumannya tak main-main. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, pelaku praktik judi online terancam pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Luasnya ruang digital membuat siapa saja mudah menjangkau tanpa batasan. Tak hanya pemerintah dan kepolisian, masyarakat pun harus turut andil bekerja sama memberantas judi online di tanah air. Meski pemerintah sudah melakukan pengawasan dan juga pemblokiran situs web judi online, namun nyatanya judi online di tanah air semakin menjamur. Langkah tegas pemerintah pun dinanti. Akankah Indonesia terlepas dari jeratan judi online?
Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Jangan lupa, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Dan tetap ikuti perkembangan di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.